Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, kita melihat Bitcoin meneruskan konsolidasinya setelah beberapa hari yang lalu sempat menyentuh ke kurang lebih area 105.000 dolar. Kita bakalan bahas di video hari ini kenapa menurut saya secara pribadi konsolidasi yang kita lihat selama beberapa hari terakhir kemungkinan tidak lagi akan bertahan terlalu lama. Artinya kita kemungkinan segera akan kembali mendapatkan volatility. Kita akan bahas apa alasannya dan juga kira-kira apa yang bisa kita expect berikutnya in terms of price action. Jadi pastikan kalian stay tune terus sampai akhir video. Nah, teman-teman, per hari ini kita melihat crypto global market cap itu berada di angka 3,27 triliun dolar atau naik sekitar 0,03%. Kalau kita melihat top 10 coin sendiri, keadaannya sebenarnya dominan berwarna merah ya teman-teman. Yang hijau itu cuman ada di Tron bahkan, yang menjadi top performer juga tentunya hari ini, kenaikannya 0,93% ke 0,2718 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, seperti biasa teman-teman, kita akan awali dulu dengan melakukan update kompetisi trading saya bersama dengan Marjex yang bakalan terselenggara hingga tanggal 23 Mei nanti. Per hari ini teman-teman, kita sudah melihat ada total volume sebesar 2.300.000 US dollar dan di sini kita sudah mendapatkan ada 21 partisipan. Ingat, akan ada 20 orang yang pasti mendapatkan hadiah, teman-teman. Jadi, kemungkinan ada salah satu nih yang nggak bakalan dapat. Jadi, karena sudah ada 21 partisipan, jadi ada satu yang kelebihan gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman masuk ke top 10, ya itu berarti kalian sudah pasti atau garansi mendapatkan hadiah. Yang belum tentu dapat itu kalau di luar top 10. Karena di luar top 10 itu akan secara random, karena dijelaskan di sini random bonus gitu ya. 10 trader di luar top 10 yang berhasil melakukan trading setidaknya satu kali itu akan mendapatkan hadiah dibagi dari 20% price poolnya ke 10 orang. Tetapi sisanya yang masuk ke top 10 tentunya kalian sudah pasti akan digaransi mendapatkan hadiah masing-masing, bisa kalian lihat di sini persentase. Nah, per hari ini teman-teman kita melihat untuk yang menjadi peringkat pertama masih adalah di user ID 29552386. Dan yang cukup ketat itu yang berada di peringkat 3 sampai kurang lebih 6 lah ya, kalau kita lihat itu jaraknya nggak terlalu jauh. Jadi kalau misalnya teman-teman masih mau mengejar sampai ke top 3 atau bahkan top 2 juga saya rasa masih sangat possible, atau kalian memang yakin banget mau ke top 1 juga bukan tidak mungkin ya, karena jaraknya sebenarnya nggak jauh-jauh banget. Dan ingat, setiap teman-teman yang berhasil mencapai 1 juta volume itu juga akan mendapatkan hadiah tambahan 1,5 juta rupiah cash langsung dikirimkan ke rekening kalian selain daripada hadiah yang bakalan kalian dapatkan dari Marjex. Jadi kalau misalnya kalian tertarik ya kalian bisa kejar volumenya sampai minimal 1 juta. Jadi itu adalah update-nya. Nah, berikutnya teman-teman, karena kita sudah berada di hari Minggu lagi, kita mau cek kira-kira untuk minggu depan ada event dan data ekonomi penting apa yang kira-kira perlu kita waspadai. Dan setelah saya screening sekilas tadi, bisa saya simpulkan bahwa minggu depan termasuk salah satu minggu yang cukup quiet in terms of price, event dan data ekonomi, karena tidak terlalu banyak yang menurut saya bisa berpotensi menghasilkan volatility. Selain mungkin kalau kita perhatikan ada di hari Kamis, di mana kita akan mendapatkan data continuing jobless claim dan juga initial jobless claim, diikuti S&P Global Manufacturing PMI dan juga Global Services PMI dan juga Existing Home Sales. Jadi cuma ada di hari Kamis saja di mana kita akan mendapatkan beberapa data yang terkategori high impact secara sekaligus. Jadi mungkin itu hanya akan menjadi salah satu hari yang berpotensi menghasilkan volatility. Tetapi sisanya kalau kita lihat tidak terlalu banyak menurut saya penting, dan yang lumayan itu mungkin hanya ada di hari Jumat gitu ya. Selain hari Kamis, hari Jumat juga ada satu FOMC member yang bakalan memberikan speaks dan juga ada data new home sales. Jadi kalau kita lihat dari awal minggu, Senin, Selasa, Rabu, itu mungkin kita akan melihat slow day gitu ya. Artinya kita tidak bisa rely on data ekonomi untuk menghasilkan volatility, yang bukan berarti tidak akan ada volatility di market, tapi kita tidak bisa bergantung kepada data ekonomi karena data ekonomi minggu depan itu nggak ada yang terlalu menurut saya penting untuk kita pantau. Jadi itu adalah beberapa data yang menurut saya bisa menghasilkan volatility itu di hari Kamis dan juga hari Jumat. Berikutnya teman-teman,
Kalau misalnya kalian merupakan investor Bitcoin, terutama, perlu kalian ketahui bahwa apa yang kita lihat sekarang itu sangat jauh berbeda dengan keadaan 5-6 tahun yang lalu. Jika 5-6 tahun yang lalu, semua investor-investor kelas kakap mungkin masih beranggapan Bitcoin itu adalah sebuah aset yang spekulatif banget. Yang artinya tidak mempunyai tempat di portofolio mereka. Terutama kalau kita bicara bilioner atau investor-investor kelas kakap lah intinya, ya udah kelas institusi. Tapi kalau kita lihat di tahun ini dan juga tahun lalu terutama, justru para bilioner, investor kelas institusi, itu yang berebut untuk membeli Bitcoin. Dan kita bisa melihat juga salah satunya adalah Tim Draper. Dia adalah bilioner, teman-teman. Dan dia mengatakan dia pribadi itu punya 30.000 Bitcoin. Dan dia akan terus membeli lebih banyak. Satu orang ini saja nge-hold 30.000 Bitcoin, teman-teman. Bisa kalian bayangkan seberapa banyak milioner, ini kan bilioner ya. Milioner di dunia itu banyak banget. Bilioner juga, ya kalau banyak banget sih enggak, tapi lumayan. Kalau satu orang saja bisa acquire 30.000 Bitcoin, kalian bisa bagi, itu hanya tinggal berapa orang saja yang bisa mendapatkan jumlah yang sama. Karena sekali lagi teman-teman, supply Bitcoin itu sudah fix. 21 juta sampai dengan kapanpun. Dan kalau kalian pengen perhitungan lebih spesifiknya lagi, jika kita asumsi setiap orang hanya bisa membeli satu Bitcoin, oke, maksimal ya, kita asumsi kalau satu orang cuma dibatasi bisa beli satu Bitcoin, maka hanya akan ada 0,27% dari total populasi global yang bisa memiliki satu Bitcoin. 0,27%. Bisa dibayangkan seberapa kecil persentasenya, teman-teman. Jadi kalau kita melihat akumulasi yang terjadi selama 1-2 tahun ini, terutama dari spot Bitcoin ETF ya, yang sudah memiliki jutaan Bitcoin, maka angka di sini itu sudah jauh lebih kecil lagi. Mungkin sudah tersisa 0,15% mungkin, atau 0,15% lagi yang bisa memiliki satu Bitcoin. Inilah kenapa banyak analis mengatakan bahwa mungkin dalam 1 dekade ke depan, memiliki satu Bitcoin itu adalah sebuah kemewahan yang luar biasa. Jadi sekarang, teman-teman masih dikasih kesempatan untuk membeli Bitcoin di harga yang meskipun nggak murah-murah banget, tapi masih bisa digapai. Kurang lebih 1, sekian miliar. Mungkin bagi sebagian orang itu adalah angka yang sangat besar, saya tahu. Tetapi at least itu masih bisa digapai lah, teman-teman. 1, sekian M. Walaupun tidak untuk semua orang ya. Tapi at least kalian mungkin bisa mendapatkan 0,1 Bitcoin, 0,2 Bitcoin, atau bahkan sampai setengah Bitcoin. That's fine. Bayangkan kalau misalnya 10 tahun dari sekarang, Bitcoin itu misalnya mencapai harga $1 juta kita anggap. Ini asumsi ya. Berarti, kalau kita rupiahkan, belum lagi kalau kita asumsikan rupiah bakalan terus melemah versus dolar. Maka, pada saat itu mungkin satu Bitcoin sudah bisa mencapai belasan hingga puluhan miliar per satu Bitcoin. Nah, kalau sudah sampai di titik itu, maka saya rasa bisa dikatakan bahwa orang yang punya satu Bitcoin itu sudah akan sangat jarang sekali kita bisa temukan. Yang ada itu mungkin cuma punya 0,0 sekian Bitcoin atau 0,1 Bitcoin misalnya, itu udah banyak banget gitu. Sama aja kalau misalnya teman-teman membeli emas sekarang. Emas kalau misalnya puluhan tahun yang lalu mungkin kita masih bisa beli berkilo-kilo gitu. Karena harganya masih murah banget. Tapi kalau sekarang teman-teman mau membeli 1 kilogram emas, ya kalian bisa hitung angkanya berapa, sudah miliaran. Itu baru 1 kilogram. Belum lagi kalau misalnya kalian bicara 10 kilo, 20 kilo, itu mungkin sudah orang yang sangat kaya gitu. Nah, itulah mungkin satu hal yang bisa teman-teman jadikan pertimbangan. Kalau misalnya kalian menemukan sebuah aset yang dari waktu ke waktu value-nya cenderung akan mengalami kenaikan, maka itulah aset yang harusnya kalian fokuskan untuk jadikan tabungan. Karena dari waktu ke waktu, aset yang kalian simpan itu value-nya akan bertambah, bukan berkurang.
Beda cerita kalau teman-teman masuk dalam bentuk fiat, kalian tabung setiap hari di bank, kalian tanpa sadar itu justru kemakan inflasi. Kalian memang menabung, memang jumlah uang kalian di bank itu angkanya naik, tetapi belum tentu itu bisa mengalahkan inflasi. Oke, jadi lebih baik teman-teman tabungnya itu dalam bentuk aset. Fokusnya nabung dalam bentuk aset. Apakah itu kalian mau masuknya ke emas kayak properti kayak saham kayak kripto. Yang penting pada intinya kalian harus punya aset yang at least performanya bisa setara atau lebih baik lagi mengalahkan inflasi. Supaya kalian nggak kerja bakti gitu. Nabungnya bukan makin kaya tapi ya sama aja stuck di range yang sama. Gitu ya. Jadi sekali lagi selamatlah untuk teman-teman yang mungkin telah berhasil melakukan akumulasi Bitcoin selama beberapa tahun belakangan dan mungkin sudah ada yang mencapai lebih dari 1 Bitcoin. Mungkin 1 dekade lagi dari sekarang kalian sudah akan bisa mengetahui bahwa 1 Bitcoin yang kalian punya itu harganya udah luar biasa tinggi. Tapi itu juga opini saya gitu, bahwa dari waktu ke waktu Bitcoin bakalan mengalami kenaikan. Oke, teman-teman, kita bakalan sekarang bahas dari segi price action-nya Bitcoin. Apa sih yang sebenarnya terjadi selama beberapa waktu terakhir? Nah, kalau kita lihat, sebenarnya kemarin saya asumsikan bahwa Bitcoin itu sedang membentuk yang namanya symmetrical triangle, teman-teman. Dan tarikan trendline yang kemarin saya buat adalah di kurang lebih area ini. Yang sebenarnya kalau teman-teman lihat, ya kita masih cukup respect meskipun nggak rapi banget ya. Nggak persis di trendline tersebut kita rebound, tapi kita masih sepertinya nge-respect tuh ke area trendline itu. Tetapi karena kita sudah ada membentuk satu high yang baru, dan saya melihat titik sentuh dari trendline ini justru lebih banyak lagi, maka saya rasa trendline ini adalah satu yang lebih valid daripada trendline yang kita lihat kemarin. Tetapi sebenarnya tidak ada perbedaan bahwa untuk sementara waktu kita masih melihat Bitcoin itu membuat sebuah pattern yang mengerucut yang biasanya memang kita sebut sebagai symmetrical triangle atau penan. Jadi sampai dengan hari ini kita masih membentuk pattern yang sama, hanya saja kita mendapatkan ada satu update di upper trend line-nya gitu. Itu aja. Nah, kalau misalnya kita melihat Bitcoin pada akhirnya berhasil untuk breakout dari upper trend line di sini, itu masih akan tetap saya manfaatkan untuk long, teman-teman. Kenapa? Karena saya melihat di time frame yang lebih besar, ini masih adalah bentuk konsolidasi yang cukup rapi, yang kalau misalnya kita berhasil selesaikan, maka kita sepertinya bersiap untuk mengalami rally berikutnya ke atas. Nah, saya sampaikan di awal video tadi bahwa saya rasa konsolidasi ini juga tidak lagi akan bertahan terlalu lama. Kenapa? Karena sebentar lagi kita juga akan berada di penghujung pattern tersebut. Maka kalau yang ini teman-teman, saya memperkirakan maksimal dalam waktu 72 jam ke depan atau 3 hari ke depan maksimal, kita kemungkinan sudah akan mendapatkan breakout-nya. So bersiap-siap, kita kemungkinan akan melihat Bitcoin untuk memutuskan kira-kira arah besar berikutnya itu bakalan kemana. Harapan kita tentunya adalah kita bisa mengalami breakout ya teman-teman, breakout ke atas, yang itu berarti memvalidasi bahwa kita telah menyelesaikan konsolidasi di sini dan bersiap untuk break ke area high-high yang baru. Nah, invalidasinya tentunya adalah jika kita justru berhasil untuk breakdown di bawah area lower trendline ini, teman-teman. Dan itu adalah berarti kita akan melihat Bitcoin mendapatkan konsolidasi yang lebih besar daripada perkiraan. Dan itu mungkin masih bisa memakan waktu sampai beberapa minggu ke depan. Nah, saya secara pribadi masih akan tetap berfokus sekarang untuk mencari peluang untuk long, teman-teman. Nah, ada beberapa cara yang mungkin akan saya share juga di sini untuk mencari peluang long tersebut. Setup yang pertama, teman-teman, adalah jika kita berhasil untuk melihat Bitcoin clear di bawah area 102.600. Kenapa area ini, teman-teman? Karena saya yakini area ini itu terdapat banyak sekali stop loss, teman-teman. Kalian bisa melihat ada beberapa kali rebound di sekitaran area yang sama, dan saya yakin kalau orang-orang yang melakukan long, rata-rata stop loss-nya itu berada di bawah area ini. Jadi ini bisa menjadi sasaran empuk gitu ya bagi para market maker untuk mencoba disentuh. Meskipun tidak ada kewajiban ya kita menyentuh ke area tersebut, tapi akan sangat ideal kalau kita menyentuh ke area tersebut, dan membentuk reversal pattern, apakah itu dalam bentuk double top,
double bottom kayak inverse and shoulder, apapun itu yang menunjukkan bahwa kita akan kembali reverse ke atas, itu akan saya manfaatkan. Jadi ketika kita nyampe ke area di sini, saya akan mencari peluang untuk long. Itu adalah cara yang pertama. Nah, cara yang kedua, kalau memang ternyata kita tidak mau untuk ngeretest ke area lower trendline dan langsung breakout di atas area upper trendline yang di sini, maka ini bisa saya jadikan juga menjadi setup yang kedua untuk mencari continuation pattern di sekitaran area tersebut atau setidak-tidaknya ada retest, breakout retest, itu akan saya manfaatkan untuk long dan menargetkan minimal kembali ke area wick di sini 105.700-an atau bahkan breakout ke area higher high yang baru. Bahkan bukan tidak mungkin teman-teman kalau kita berhasil clear di atas area high terakhir di sini, kita sudah berpotensi untuk kembali ke area all time high yang sebenarnya tidak lagi terlalu jauh ya. Kita sekarang sudah berada di 103.000, sedangkan all time high-nya kurang lebih di area 108 sampai 109 lah kurang lebih. Itu hanya terpaut beberapa persen saja teman-teman. Jadi bukan tidak mungkin dalam waktu dekat kita bisa aja clear sampai ke all time high yang baru. Nah, sekali lagi, invalidasinya adalah apabila kita berhasil untuk justru breakdown di bawah area trendline ini, lower trendline ini, tanpa ada semacam uh, perlawanan yang berarti dari para bulls, maka itu akan bisa menjadi pertanda atau clue bahwa Bitcoin memang belum siap untuk breakout ke higher high yang baru. Dan ini bisa menjadi peluang untuk teman-teman yang mungkin agresif dan mau short untuk menargetkan sampai ke area minimal 100.000. Ini area pertama. Kalau kita bisa jebol di bawah area tersebut, saya rasa 99 sampai 98 itu bisa menjadi target terakhir untuk menjemput semacam liquidity dan pada akhirnya kita start untuk kembali reverse. Tapi pada intinya, midterm saya masih cenderung dalam keadaan bullish. Senario manapun yang terjadi, apakah kita perlu mendapatkan konsolidasi lebih besar dulu sebelum pada akhirnya kita lanjut rally, ya kan? Ataukah kita akan langsung menyelesaikan konsolidasi di sini dan breakout? Regardless, hasilnya tetap sama. Saya masih expect bahwa kita akan breakout ke area higher high yang baru dan ngeretest ke area all time high. Saya rasa itu sih teman-teman yang mau saya sampaikan di video hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Sekali lagi jangan sampai lupa teman-teman untuk join kompetisi trading saya dengan Margex. Kalau misalnya kalian tertarik, link pendaftaran ke Margex sudah ada di kolom description box di bawah. Kalian tinggal daftar, kemudian kalian bisa start untuk farming volume. Dan kemungkinan besar teman-teman di trading competition berikutnya itu hadiahnya bakalan lebih besar. Karena ini trading competition yang pertama berakhir di tanggal 23 Mei, kemungkinan masih akan ada lanjutannya. Jadi supaya teman-teman familiar dulu dengan platformnya, kalian mungkin bisa coba untuk trading-trading dulu di Margex. Nanti kalau misalnya kalian mau ikutan yang kedua, itu bisa kalian lakukan nanti. Hadiahnya kemungkinan juga akan lebih besar lagi, jadi stay tune terus untuk itu. So, saya rasa itu aja teman-teman yang mau saya sampaikan di video hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video.